Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah 404 orang. Gubernur DKI Jakarta menyebut angka positif ini didominasi orang tanpa gejala hingga 66%. Memasuki masa transisi fase kedua, ternyata kasus positif COVID di ibu kota melonjak. Memasuki pekan kedua bulan Juli, angka positivity rate DKI Jakarta melonjak 2 kali lipat. Positivity rate adalah jumlah orang yang positif COVID-19 dari hasil uji PCR dalam kurun waktu tertentu. Padahal di masa transisi fase pertama pada bulan Juni lalu, positivity rate DKI Jakarta masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan WHO, yakni di kisaran 3-4%. Tetapi semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua terjadi lonjakan hingga 10,5%. Memang tes PCR semakin masif dengan jumlah 20.000 hingga 30.000 tes per hari. Tetapi Gubernur DKI Jakarta mengatakan meningkatnya kasus positif di ibu kota ternyata didominasi orang tanpa gejala atau OTG hingga 66%. Anies pun mengingatkan jangan sampai kasus ini membuat ibu kota kembali ke masa PSBB awal. 66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif. Dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Berbeda kalau yang positif kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tidak. Ini 66% adalah orang yang kita temukan karena kita melakukan testing. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Kasus positif COVID-19 di Jakarta sempat turun pada 10 Juli lalu, namun pada 11 Juli lalu kembali meningkat. Bahkan per kemarin mencapai 404 kasus. Pemprov pun bergerak untuk melakukan tes COVID-19 dengan tracing. Selain itu, pihaknya juga mengawasi pergerakan massa di tempat umum seperti transportasi umum dan pasar tradisional karena ruang gerak yang sempit dan dipenuhi masyarakat. Selain itu, aktivitas di ruang publik pun dibatasi, seperti hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day yang awalnya di 32 titik di 5 wilayah DKI, kini menjadi 30 titik karena pengurangan 2 wilayah yang berstatus zona merah di Jalan Amir Hamzah Jakarta Pusat dan Jalan Kelapa Hibrida Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana aktivitas warga di Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng yang warganya ada 19 terinfeksi COVID-19? Ada reporter iNews Baby Kristami di sana. Ya, Baby, apakah sudah dilakukan tracing atau pemeriksaan swab test seperti rapid seperti itu? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa, bahwa Senin pagi tadi sudah dilakukan swab test dan juga rapid test di lapangan R. Petra, Borobudur, Kelurahan Pegangsaan RW 01 Kecamatan Menteng. Memang perlu diketahui bahwa Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini menyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak untuk Kecamatan Menteng, yang dimana ada 19 kasus positif dari 37 kasus positif yang ada di Kecamatan Menteng. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pemukiman di Kelurahan Pegangsaan RW 01. Memang rumah yang dibangun di kelurahan ini berjarak berdekat-dekatan sehingga ruang geraknya juga sempit dan terlihat bahwa tempat makan, warung ini juga sudah kembali beraktivitas secara normal. Dan perlu diketahui bahwa Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini sudah dilakukan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal dari awal bulan. Dan sampai hari ini masih dilakukan PSBL yang dimana targetnya nanti tanggal 15 sudah bisa menjadi zona hijau kembali. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan saya saat ini Mas Rian, salah satu warga di RW 01 Kelurahan Pegangsaan. Selamat siang Mas, terima kasih waktunya bersama dengan kami. Mas,
tahu ya kalau Kelurahan Pegangsaan ini sudah menjadi zona merah. Bagaimana perasaannya ketika mengetahui ini? Yang pasti pertama kita semakin waspada, Mbak. Semakin khawatir atas lingkungan kita, dan kita harusnya lebih protek lagi sih ke diri kita sendiri. Selama penerapan PSBL ini bagaimana aktivitas warga nih? Kalau untuk aktivitas warga, saya rasa sih normal, Mbak. Cuman ada pembatasan seperti harus pakai masker, wajib cuci tangan di setiap tempat. Lalu juga ada akses yang memang kita coba buat di wilayah RW 01, khususnya dengan teman-teman di Karang Taruna, terus juga ada LMK, kita ada Dewan Kota, ada ibu-ibu PKK. Di sini kita pun bahu-membahu untuk membuat dapur umum dan untuk membuat one gate system atau karantina wilayah. Karena kenapa? Di wilayah kita ini salah satu akses utama perjalanan dari stasiun Cikini ke wilayah Rokosang itu menuju ke Rumah Sakit Cipto. Dan di sini pun kita ada pasar dan kita sudah menerapkan lockdown, dan hari ini baru kita buka. Karena kenapa? Di 64 pasien positif yang ada di wilayah dan secara isolasi mandiri, dan sekarang sudah ada penurunan. Kebetulan di sini kita juga bersama LPR 01 yang lebih tepatnya untuk mengurusi masalah data, beliau lebih tahu juga. Mungkin gimana Bang Bersin kita ceritakan dulu. Oke. Alhamdulillah sih dengan kondisi kita melakukan isolasi mandiri di wilayah kami ini, dari total yang terjangkit positif corona sekitar 64 menjadi 8 per hari ini. Nah, mudah-mudahan sih nanti di tanggal 15 itu sudah menghasilkan angka 0 seperti itu. Terima kasih banyak waktunya Mas bersama dengan kami. Ya, Deta juga pemirsa, memang dapat disimpulkan bahwa kiat dan upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19 khususnya di Kelurahan Pegangsaan RW 01 ini berdampak signifikan, karena tadi seperti kita dengar dari kasus positif 60 pada awal bulan, namun pada hari ini sudah ada 8 kasus positif yang dimana ini sudah dirawat secara maksimal dan juga dibantu oleh dinas-dinas terkait. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih atas laporannya, Baby. Selamat bertugas kembali.